Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai destructuring object atau bahasa mudahnya mengekstrak objek ke dalam variabel ya. Itu bahasa mudahnya kayak gitu. Oke, untuk mulainya silakan teman-teman masuk ke folder latihan. Kita akan masuk folder C JavaScript. Kita cek dulu. Wah, kita sudah sampai ke 47. Kita sekarang akan membuat direktori 48 destructuring object. Saya akan clear screen. Kemudian saya akan buka neovim-nya. Saya akan buka sidebar-nya juga. Oh, sorry. Ini kita ternyata belum masuk ya. CD 48. Oke. Kita akan clear screen. Kita akan masuk. Oke. Oke, ini masih kosong. Kita akan tekan A. Index.html. Oke, kita akan tekan A lagi, folder JS, script.js. Oke, kita akan buka HTML-nya. Oke, tekan I, masuk ke insert mode. Kita akan buatkan basic tag HTML. Oke, ini kita akan save. Oke, kita akan buka juga file JavaScript-nya. Oke, kita tutup sidebar-nya. Oke, kita akan kasih permulaan. Saya mau kasih note dulu di sini ya. Oke, note-nya kita akan membahas mengenai objek destructuring. Destructuring. Nah, atau bahasa mudahnya ekstrak objek ya. Ini bahasa saya ya. Bahasa saya ini ekstrak objek. Nah, ini kita akan kasih contoh dulu ya di tahap awal. Misalkan kita memiliki objek yang memiliki dua buah properti ya. Kita misalkan punya objek yang memiliki dua buah properti. Kita buat misalkan person ya, person. Nah, person ini memiliki first name. Nah, isinya misalkan pojok. Kemudian kita tambah satu lagi last name. Ini kita isi dengan kode. Nah, ini objek ini memiliki dua properti. Nah, ini kalau misalkan sebelum ES6 kita untuk mengekstrak atau mendestructing untuk objek, kita harus mengekstraknya satu-satu ya. Misalkan kita definisikan di sini ya. Let taruhlah di sini first name ya. Ini akan kita ambil dari person dot first name seperti ini ya. Let last name kita akan isi dari person dot last name. Nah, seperti ini ya. Ini sudah lazim digunakan. Nah, kita coba cetak console.log first name. Misalkan saya kasih plus seperti ini ya, pemisah ini last name. Nah, seperti ini kita coba jalankan live servernya, Ctrl L. Oke, ini klik kanan kemudian inspect, kita lihat konsolnya. Oke, ini sudah keluar ya, pojok kode nih. Oke, ini yang biasa seperti ini sudah keluar. Nah, ES6 memperkenalkan cara lain yang lebih mudah dan lebih baik. Nah, ES6 memperkenalkan cara baru. Cara lainnya lah yang menurut saya lebih baik dan lebih mudah. Nah, caranya untuk mengekstrak version kita cukup dengan let. Nah, kita gunakan ini. Misalkan first name, koma, last name, ini bukan kurung ya, tapi kurung kurawal. Saya salah nih. Nih, ini juga kurung kurawal. Nah, ini
Misalkan ada yang lainnya, misalkan middle name. Kalau enggak nantilah middle name-nya kita isinya belakangan ya. Ini akan kita isi dari person. Nah, seperti ini. Kenapa ini error? Karena sebelumnya ini sudah kita definisikan. Nah, ini kita remark dulu ya. Nah, supaya ini karena namanya sama dengan variabelnya. Nah, ini kita coba definisikan. Oke, dari sini kita bisa melakukan ekstrak console.log, misalkan kita ekstrak first name, kemudian kita juga bisa untuk last name-nya. Kita lihat, nah ini berhasil ya. Pojok kode ini juga berhasil. Nah, bagaimana kalau misalkan propertinya kosong tadi ya? Misalkan di sini ada middle name. Middle name. Nah, middle name kan tidak ada di objek atas nih. Nah, kalau misalkan kita tetap definisikan seperti ini jadinya undefined ya. Console.log middle name seperti ini misalkan. Nah, hasilnya adalah undefined. Nah, karena di sini tidak ada middle name. Jadi tetap tidak error tapi hasilnya adalah undefined. Oke. Kita akan kasih pembatas untuk materi selanjutnya ya, supaya tidak membingungkan. Kita kasih garis saja kayak gini. Oke, ini ya. Jadi yang awal sudah berhasil kita mengekstrak dengan cara yang diberikan setelah ES6 ke ES6 ke atas ya. Ini dengan cara seperti ini. Nah, kita juga bisa dengan penambahan nilai default ya. Jadi tadi kan ini tidak ada nilai defaultnya. Nah, kita bisa menggunakan itu dengan tambahan nilai default. Saya mau membuat sebuah objek baru lagi, misalkan person 2. Nih, person 2 akan kita isi dengan sama. Ini supaya lebih first name 2 kita akan isi dengan pojok 2. Nah, supaya kelihatan perbedaannya ya. Last name akan kita isi juga dengan last name 2.2. Ini kode 2 juga. Oke, ini contoh untuk membedakan dengan yang sebelumnya ya. Nah, di sini kita coba tambahkan age. Age misalkan 28 seperti ini ya. Nah, dari sini kita akan coba definisikan. Nah, dengan cara let. Nah, kita tinggal tambahkan di sini. First name 2. Oke. Kemudian kita akan definisikan apa lagi? Last name 2. Oke, kita definisikan juga di sini last name 2. Nah, misalkan kita mau menambahkan middle name ya. Middle name 2. Nah, kemudian kita akan menambahkan lagi age ya. Current age ini akan kita isi dengan age. Oke, ini misalkan kita kasih parameternya 18 ya, seperti ini. Kemudian yang ini middle name kita akan kasih parameter kosong seperti ini ya. Kita save, ini masih error karena ini belum kita definisikan, sama dengan kita akan ngambil tadi version 2. Oh, ini ya. Ini sekarang kita save baru akan tidak error. Oke. Ini sudah terdefinisi. Nah, dari sini kita bisa untuk mengeceknya dengan cara dicetak console.log. Kita akan nyetak misalkan taruhlah yang ini ya, middle name 2 yang kosong ya. Kemudian ini akan saya duplicate, saya akan mencetak untuk age. Oke, kita save ya. Di sini ada empty string karena ini kita mendefinisikan empty string ya. Kalau yang atas ini kan undefined. Ini ada empty string dan ini ada 18. Nah, ini sudah berhasil kita definisikan untuk defaultnya ya.
Nah, kalau misalkan ini kita isi, ini kan spasi kosong ya. Ini kalau misalkan kita definisikan middle name 2-nya di sini, taruhlah misalkan C dot. Misalkan seperti ini error karena tidak tambahkan koma ya. Kita save, nah jadinya hilang yang tadinya empty ini ya, empty string, jadinya C. Jadi ini sebagai default parameter sudah berhasil kita definisikan. Oke, nah ini untuk materi default sudah. Nah, kita akan maju ke materi selanjutnya, yaitu mengenai objek null. Nah, kalau misalkan null ini akan jadi masalah. Misalkan kita akan kasih pembatas console.log, kita kasih pembatas ya antara materi sebelumnya dengan yang ini. Oke, pembatas. Nah, dari sini kita akan coba buat sebuah function, misalkan get person. Nah, get person ini akan kita kasih return null. Nah, jadi objeknya nanti null returnnya ya. Nah, dari sini kita akan ekstrak atau akan istilah saya aja ya, kita akan ekstrak objeknya. Let's misalkan saya mau mengambil first name 3, kemudian last name ini 3 untuk membedakan ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini akan kita ambil dari get person. Nah, yang itu ya. Get person ini akan kita save. Nah, lihat di sini get personnya 0, jadi dia nggak mau ya. Muncul error. Nah, kalau misalkan kita cetak juga sama, ini akan error. Misalkan kita akan cetak ya, console.log first name 3, last name 3. Ini kita paksakan. Nah, jadinya tetap error karena kalau ada error dia tidak akan lanjut ke selanjutnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya supaya tidak error? Kita tambahkan atau di sini ya. Atau sebuah objek kosong, bukan nol ya. Jadi beda ya objek kosong dengan nol. Kalau nol ini beda dengan objek kosong. Kalau objek kosong simbolnya seperti ini. Ini objek kosong jadinya ia mereturnkan undefinite. Nah, kayak yang tadi ya, ada atribut atau ini ya yang tidak dimiliki oleh objeknya. Oke, properti yang tidak dimiliki oleh objeknya. Nah, jadinya ini error. Nah, sekarang sudah berhasil ya dengan kita menambahkan atau objek empty object ya seperti ini. Nah, ini bisa kita atasi sehingga kita menghasilkan undefinite, bukan lagi error. Nah, kita ini sudah selesai. Nah, sekarang kita akan melakukan ekstrak untuk objek bersarang. Nah, objek bersarang itu objek di dalam objek ya. Kita akan kasih pembatas lagi, console.log. Nih. Oke. Kita kasih pembatas. Nah, misalkan saya memiliki objek employee 4. Kita akan let employee 4. Nah, employee 4 ini isinya misalkan saya kasih ID ya, ini 1001. Nah, kemudian di sini kita akan isi NIM. Nah, NIM ini isinya ada lagi turunannya. Ini kita akan bikin first name 4 supaya lebih mudah ya kita mengidentifikasinya nih. Ini kita isi dengan pojok. Kemudian kita akan buat last name 4. Ini juga sama. Kita buat di sini kode. Oke. Ini objeknya sudah kita buat ya. Jadi ada objek employee 4 di dalamnya, ada name yang memiliki juga first name dan last name. Oke. Nah, ini akan kita coba ekstrak. Caranya sama. Let kemudian kurung kurawal seperti ini ya. Nah, yang mau kita ekstrak adalah name. Nah, name ini akan kita ekstrak lagi, isinya adanya first name,
first name 4 dan last name 4. Jadi kita akan ekstrak ini objeknya. Dan kita juga akan mengekstrak name sebagai objek juga. Nah, ini akan kita ambil dari employee 4. Ada error ya. Oke, kita sudah mengekstraknya. Nah, dari ekstrak ini kita coba tampilkan console.log. Nah, kita bisa langsung first name 4. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan saya turunkan ini jadi last name 4. Ini juga sama. Nah, kita juga bisa mencetak di sini name. Nah, name ini jadinya objek. Nah, lihat. Ini ya. Jadi ini untuk first name, last name sudah kita ekstrak pojok kode. Nah, untuk name-nya yang ini masih berupa objek. Hasilnya adalah ini objek yang isinya adalah pojok dan kode. Jadi ini sudah berhasil kita ekstrak atau kita turunkan ya. Oke. Ini untuk apa ya? Yang multi ya, ekstrak objek bersarang. Jadi ada objek di dalam objek, kita bisa melakukannya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengekstrak argumen? Nah, ini saya kasih pembatas lagi. Console.log argumen. Kita tambahkan. Nah, kita save. Nah, ini argumen setelah ini. Oke, misalkan saya memiliki sebuah variabel display. Nah, display ini akan saya isi parsing parameternya person 5 ya. Nih, kita akan isi person 5 ini sebagai parameter. Nah, di dalamnya kita akan cek console.log. Kita menggunakan backtick supaya bisa dicetak ya, $. Nah, kita akan ekstrak ini dari objeknya person 5. Nah, person 5 dot taruhlah kita bikin first name ya. First name. Oke. Kemudian ini akan kita ekstrak lagi $person 5 dot last name. Nah, seperti ini ya. Ini contoh. Ini masih error karena belum kita isi. Dari mana ininya? Oke. Ini ini salah ya. Kita bukan gunakan kurung kurawal, kita gunakan objek yang dimiliki oleh ES6 ya. Cara membuat function di ES6 bisa dengan panah ya. Sudah pernah kita bahas, kita gunakan ini aja. Nah, sekarang baru kita membuat objek personnya. Person 5 baru kita buat di sini. Oke, di sini kita memiliki first name harus sama ya dengan yang diekstrak itu. Kalau beda nanti nggak jalan. Pojok 5. Oke, kemudian di sini kita buat last name. Nah, ini kita isi dengan kode 5. Oke. Nah, ini sudah kita definisikan, tinggal sekarang kita display. Display. Nah, display ini kita bisa parsing objeknya person 5. Nah, kita jalankan, lihat dapatnya pojok 5. Nah, ini cara biasa ya, belum kita ekstrak nih. Nah, sekarang ini bisa kita ekstrak juga caranya. Nah, ini kita bisa, misalkan saya buat display 2 ya. Display 2 ini akan kita isi. Nah, ini ekstrak. Nah, ekstrak first name. Oke, ini last name. Nah, ini hasil ekstrak. Ini sama yang lainnya, Mas. Tinggal kita tambahkan fungsi panah seperti ini. Di dalamnya akan kita cetak console.log, gunakan backtick juga. Kita gunakan $ kurung kurawal.
Cuman di sini tinggal langsung first name. Oke. Sini dolar kita tinggal kurung kurawa langsung last name. Tidak perlu dipanggil lagi si itunya ya. Si objeknya langsung seperti ini. Nah, kalau misalkan kita panggil, ini tinggal kita panggil display 2. Nah, display 2 kita akan isi dengan person 5. Oke, kita save, hasilnya sama ya. Nih, hasilnya juga sama, cuman yang ini tidak diekstrak, yang ini kita ekstrak dulu. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Materi kita mengenai destructuring ya. Kalau bahasa sayanya, ini bahasa saya ya, jangan diikutin. Ekstrak objek. Nah, destructuring yang benernya ini. Destructuring, jadi kita bisa melakukan beberapa cara. Cara lama yang sebelum ES6, kemudian kita juga bisa dengan menggunakan argumen objek, dan cara-cara lainnya sudah kita bahas tadi ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.